Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Tanjung beserta anggotanya, yang kami muliakan pegawai syara Imam Khatib Bilal, kemudian yang kami muliakan Bapak Ustadz Haji Inayatullah SAG yang datang dari Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama hadir memenuhi undangan Sohibul Hajat dalam acara sunatan ananda dari saudara kami Mahyudin dan Nur Asia, yaitu sunatan Abi Al-Ghifari bin Mahyudin dan sunatan Ginan Al-Siddiqi bin Nawawi. Kemudian acara doa untuk keberangkatan umroh saudari kami Nur Asia binti Nazarudin. Salawat serta salam sama-sama kita kirimkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Yang saya hormati Saudara Ketua BPD Desa Tanjung serta anggota, yang saya hormati hadir Ketua Lembaga Adat Desa Tanjung serta anggota, yang saya hormati pegawai syara Imam Khatib Bilal, yang saya hormati para tokoh masyarakat ini mama, yang sama-sama kita muliakan Al Ustadz Al Mukarram Haji Inayatullah SAG yang datang dari Kabupaten Muratara, yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah. Pada tanggal 3 hari Kamis yang lalu telah dilaksanakan khitanan kepada cucu kami. Pertama Abi Al-Ghifari binti Mahyudin, dan yang kedua Dian As-Siddiqi bin Nawawi. Tentunya kami mohon kepada Bapak Ibu agar dapat memberikan doa selamat kepada dua anak tersebut. Semoga nanti menjadi anak yang soleh, taat kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dicerdaskan akalnya. Selain itu, pada kesempatan ini juga malam ini hajat kami adalah walimatus safar, perjalanan ibadah umroh Nur Asia binti Nazarudin, istri dari Mahyudin. Dan selanjutnya mohon doa juga untuk usaha keluarga kedua suami istri agar lancarkan usahanya dan selalu mendapat barokah atas rezeki yang diberikan Allah Ta'ala. Intinya kami tidak henti-hentinya mohon Bapak Ibu agar memberikan doa selamat, memberikan doa agar apa yang kita niatkan malam ini diberikan barokah Allah Ta'ala dan diberikan inayah dalam menjalani segala usaha atau kegiatan kita di dunia maupun akhirat nanti. Selanjutnya kami mohon maaf jika dalam pelayanan kami malam ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan ataupun yang tidak tepat tempatnya, kami mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, dan terima kasih Pak Haji Inayah yang sudah berkenan hadir pada acara malam ini, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون الحمد لله من الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من السآل وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأصغايا من جميع الخيرات في الحياة وقبل الممات نرسل من كريم مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات اللهم طول أمورهم في طاعة وطاعة رسول واحفظ جسدهم بالصحة والعافية والسلامة وسن خلقهم وابصح لسانهم بقراءة القرآن والحديث ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى القارئ حربهم وعن السلامهم واقضي حوائجهم في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجاتنا خصوصا لحاجات أختنا نور أسياه بنت نزرودين مع زوجهم مع غيرهم من عبادة العمرة بمكة المشرفة وزيارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في هذه السنة بحسنها وكاملة بالصحة والعافية والسلامة من ابتداء سفرها إلى رجوعها في وطنها وكن له صاحبا في سفرها ورحمة في أهلها اللهم صلهم بر الرفاس والفسوق والجدال من البلاء والوباء والنقمة وازرق عنها عن كل شر اللهم اكفها ما أهمها اللهم ذل صعوبة أمرها وسهل على مشقة سفرها وارزقها من الخير أكثر مما يتلوهم اللهم إنا نهلك نستحبك نسبك نستودعك أنفسنا وأنفسهم وانصرهم على عبادتها على يعمل بإخلاص والسلامة بغير شك ولا ترديد اللهم إنا نسألك هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم اجعلها حجا مبرورا وعمرتها عمرة مقبولة وسعيها سعيا مشكورا وذنبها وذنبا مغفورا وزيارتها زيارة مبارك وتجارتها لتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين وصلى الله على سيدنا سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله من الرحمن الرحيم يا رب سائلين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك التواب الرحيم دعوا فيها سبحانك اللهم تحياتهم بسلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati keluarga besar Bapak Mahyudin dan Ibu Nur Asia, yang pada saat ini beliau mengundang kita bersama dalam rangka hajatan yang disebutkan tadi. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD dan seluruh anggota BPD yang hadir dan perangkat desa yang hadir juga. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, pimpinan pondok pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatul khitan dan walimatul syafar, yang insya Allah saya doakan semoga bapak ibu senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan Allah umurnya. Dan bagi yang belum pernah berangkat umroh atau haji, insya Allah sepulang ini Allah tambah rezeki dan bisa umroh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, kita acara malam iko samo-samo belum makan, ya. Nah, saya tadi lupa nanya dengan Ustadz Sahlan. Orang Tanjung ini makan malamnya jam berapa? Dan saya nak ukurnya Pak. Kaki kemalaman ceramahku, kamu mah gak lu? Bu, orang Tanjungnya makan malam jam berapa biasanya? Jam 10. Ay malam nih makan kamu. Jadi malamku nak jam 10 juga. Ayo terima kasih. Jadi yang biasa makan jam 10, nah bapak ibu makanlah jam tu. Kalau saya nak di bawah tu, karena kami yang Muratara tu paling lambat jam 8 tu lah makan. Kalau jam 10 tu bukan makan lagi itu. Nah, jadi bapak ibu sekalian, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Mahyudin yang telah mengundang saya dalam memenuhi hajat beliau dalam dua acara, walimatul khitan dan walimatul syafar. Dan ini Pak Kades menjadi kesempatan saya bersilaturahim dengan sanak dulur saya yang ada di Tanjung ini. Sebab Pak Ahyar sejak saya jadi wakil bupati tak ada yang berani mengundang saya, termasuk Kades tidak berani mengundang saya. Mungkin takut amplopnya itu nawak mungkin ada. Padahal tidak apa-apa Pak Kades sama baik itu. Nah Bapak Ibu sekalian, di dua hajat ini akan saya sampaikan, saya sentil dikit-dikit Pak, ngambil yang pentingnya saja. Pertama, masalah walimatul khitan. Saya akan menitik beratkan ini kepada bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi anak dan beberapa anak yang dianugerahkan Allah kepada kita, agar kita tahu kedudukan anak ini untuk kita itu apa sebenarnya. Dan Allah menggariskan dalam Al-Quran itu anak itu macam-macam Pak. Ini supaya kita juga yang hari ini Pak Mahyudin punya hajat, kita juga sama yang Allah anugerahkan keturunan yang ada. Pertama, Bapak silakan buka surah Al-Kahfi di ayat 42. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak
Al-malu wal banun, harta dan anak itu adalah perhiasan. Ini satu Pak. Jadi anak dan harta itu Allah sejajarkan sebagai perhiasan bagi seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seperti tidak membedakan derajat anak sebagai perhiasan ini dengan harta. Artinya anak dan harta ini satu rangkaian nikmat Allah ketika dianugerahkan kepada seseorang yang itu akan menjadi penghias, memberikan kebahagiaan untuk mereka di dunia. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kadang kita yang salah nyikapnya Pak. Kalau kita bertanya dengan orang yang banyak anak tapi tidak punya harta, bahasanya beda. Tapi bahasa juga lain, yang dikasih harta tidak punya anak, cakapnya lain. Itu contoh misalnya, bahwa dua-dua ini perhiasan yang tidak bisa dipisah Bu. Misalnya contoh, ada orang yang dikasih anak banyak tapi tidak punya harta. Apa katanya? Ustadz, zaman sekarang nih Tat, yang paling lemah banyak harta daripada banyak anak. Dulu orang atau banyak anak banyak rezeki, zaman dulu. Kalau kini Tat, banyak anak makan hati. Kadang anak belum nakal, bapaknya lah duluan nakal. Itu kata ibu di luar negeri, bukan ibu di Tanjung, bukan. Di Tanjung kok dak. Ngapa saya katakan Bu? Ustadz, kalau kita banyak anak dak berharta, tama nanggung gitu Tat. Orang dak menghargai kita dak bergo dengan orang. Jangankan orang lain Pak Ustadz, adik beradik kita nian kalau kita saro dak galak ngaku kita berdulur. Tapi kalau kita banyak harta Pak Ustadz, dak ada hubungan puyang, dak ada hubungan ngaku kita berdulur tuh lah. Makanya Pak, orang berkejaran nyari harta banyak-banyak itu ngapa? Karena harta banyak itu orang senang kalau dengan kita. Kita Pak kalau harta banyak, kentut baik, tidak usah yang lain. Kentut orang yang berharta dengan kentut orang miskin itu Pak, lain dong nyingkapnya. Kalau perut kita kentut besen, apa kata orang? Wah, bos sehat. Malah diciumnya nan kentut, apa Bu, apa mamu kentut binko. Tapi kalau kita saro ibu kentut, mati dicaci maki orang. Mamu kentut kan kok, dari perangai, dari nasi sampai ke kentut busuk setengah mati. Mati dikatakan. Pada salat. Iya Pak. Kalau kita besen Pak, woi galak kalau berdulur. Siapa tuh mamang aku? Siapa tuh? Ya om aku. Siapa tuh? Minimal Pak sedusun. Kapan ditanya dekat rumah? Dua dekat nih ya, bertumuran kepala. Padahal rumah yang besen itu di tengah-tengah dusun, rumahnya itu di ujung dekat kuburan. Katanya dekatan juga. Men gitu besen. Ya makanya orang kini itu Bu lebih senang banyak harta daripada banyak anak. Tapi saya pernah ketemu Pak dengan orang yang hartanya banyak, rumah bagus, mobil sikok surang dengan istrinya, tapi sudah hampir belasan tahun menikah, tak ada Pak, tidak dikaruniai Allah anak. Apa kata dia? Ustadz, tak ada guna rumah elok, harta banyak, kalau yang nangis di rumah dia bukan anak saya. Ibu Raswati Pak Ustadz, oh ngandung apa ngendong anak galau, saya tak doain nak digendong-gendong. Berarti apa Ibu? Orang yang harta banyak tak punya anak, berarti mereka merasa ada yang kurang. Nah, yang model Pak Mahyudin kan usaha lancar, anak banyak, alhamdulillah. Nah, jadi kalau dua kau dikasih dua langsung kepada seseorang, maka wajar kita malam iko Pak. Walaupunnya sekedar ngitannya baik, nah dipanggil kita galau-galau, mati kambing, mati kerbau, suku malam kau laju, gara-gara ngitan dua orang kok. Artinya apa? Memberikan satu apa yang ada pada dia oleh keluarga Pak Mahyudin ini, bahwa beliau merasakan betapa karunia anak itu luar biasa besarnya, menjadi pembahagia kita, penenang batin, pengangkat semangat, bahkan memberikan kita Bapak
sesuatu yang tadinya kita mungkin lemah bisa menjadi kuat karena kita memiliki keturunan penyambung sejarah, penyambung jiwa ke depan. Maka anak itu dalam Quran dijelaskan salah satunya adalah perhiasan dunia kita. Maka saya berdoa nian malam iko, kalau ada dulur saya yang datang malam iko belum ada keturunan, belum dikasih nikmat anak, ya Allah segerakanlah mereka memiliki itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak saya minta tolong, kalau bercakap tentang harta dengan orang miskin, paling-paling Pak dia dikit merajuk. Tapi kalau Bapak Ibu bercerita tentang anak dekat orang yang belum punya anak, jangan nian coba-coba. Sakitnya Naswati. Karena saya lah merasonian ibu bapak sebelum punya anak ini 4 tahun saya bulan madu Pak. Sejak nikah 4 tahun belum punya anak. Wih hino ni anak sobadan. Kadangan ngadap langit kamar nanyo ngan badan. Wih badan kau jantan apa betino kau. Kau lah anak kalau kau belum. Jadi hati-hati nian Pak, tak singgung berat nian. Makanya saya berdoa nian, ya Rabbi, kalau ada yang datangi kau belum, segerakan ya Allah agar mereka merasakan bagaimana kelengkapan perhiasan di rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bahasa yang kedua kami Pak, anak itu disebut paku rumah tangga, penguat. Kalau ibu nanya ibu ngapo masih bertahan dengan bapak di rumah tak cerai-cerai, dan ibu bertahan dengan perangai macam itu. Dadonian jawaban Ustadz Inanya, aku masih sayang. Dari 100 yang saya tanya, kalau setengah yang masih ada 99 setengah itu jawabannya Ustadz, kalau tidak ada anakku lebih baik aku cekainya setan itu. Nah, itu bahasa itu. Jadi Pak, rumah tangga itu penguatnya, penahannya itu di anak kan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu misalnya lah habis dan kecewa dengan suami, jangan mandang mukanya Bu. Tidak usah dipandang-pandang muka suami. Tambah kecewa gitu. Apalagi mandangnya tidur. Tambah kecewa. Bunyinya pula ngat-ngit. Ya Allah ya Rabbi. Kata suami istri, ya Rabbi. Bang apa macam itu. Dari eloknya dengar tidur kamu. Kini ngat-ngit. Mati lah Pak kecuali. Jadi kalau ibu misal kecewa dengan suami, tidak usah banyak-banyak mandang suami. Coba ibu datang ke kamar anak masing-masing, pandangi wajahnya. Disitulah Bu yang menyebabkan kita luluh hati, tidak sanggup kita benci terlalu dalam dengan suami. Ngapo? Karena ada penguat. Kami ada cerita Pak, mudah-mudahan tidak terjadi di Tanjung, terjadi di Lingau, bukan di Muratara, di Lingau. Rupanya Bu, berumah tangga ini lah lama Pak. Ada anak 3. Mungkin tidak tahan lagi. Kata suaminya, dek, caknya kita ini tidak ada lagi yang bisa mendamaikan. Aku marah, kamu marah. Aku merajuk, kamu merajuk. Aku lari, tidak kamu cari-cari. Sudah tidak pernah kamu urus lagi aku ini. Kalau macam itu sudahlah dek, kita sepakat cerai. Atau istrinya Pak, bukan pulau nak ngikat dah. Alhamdulillah Pak, aku nak nunggu kalimat tulah. Kalau seandainya tolak itu saya, kamu kutolak. Cuma nak nebus be, aku tak sanggup. Aku bukan malu dengan abang, malu dengan keluarga. Nah karena abang nak cerai, nah bismillah, adulah cepat di pengadilan. Wah kata suaminya, nak nian kamu. Tadu tuh Pak, pendek cerita, lah bagi rumah untuk calon mantan istrinya, kebun sawit kok untuk calon mantan suaminya. Lah bagi, nah tinggal belum berbagi anak 3 kok. Nah nak magi anak kok bingung, cakap mana cakap magi? Dah kena 12, 1,5 suka. Anak ada 3. Ada yang 2, ada yang 1, tak mau yang 1. Atau yang 3 itu ke sana kalau tidak mau. Akhirnya kata suami, kalau macam itu sudah kita urusan anak itu kita adakan pemilihan belah. Kalau anak milih kamu galau ambil, kalau anak milih salah satu kita bersyukur. Yang jelas
Kita biar anak yang milih mau ikut siapa. Bapak, kalau bapak nak cerai, na'udzubillah, jangan cuba-cuba diadakan pemilihan macam itu. Ngapa bapak? Mak manapun rayuan kita tak akan mungkin menang karena anak lebih dekat dengan ibu-ibu. Mulai dari rahim, di rahimnya 9 bulan, digendongnya sampai 2 tahun, bahkanlah belum sekolah pun disuap diurus oleh istri. Kita mana? Pagi-pagi balik petang. Kadang pergi pagi petang minggu depan baru balik. Kapan balik lauli galo semuka ko. Laitam galo lantak berompeng tak balik-balik. Istri di rumah terus. Kita nak adakan pemilihan. Kata suami, kata istrinya, ayo jadi. Kalau anak milih kamu kalau berangkat. Apa pak? Begitu balik anak yang kecil sekali, jantan. Begitu tandanya, nah itu, dek, ayah, papa sama mama nih nak cerai. Papa lah nak pergi dari rumah kok, karena ini punya mama kamu. Kata anaknya, papa mau kemana? Pokoknya mama papa pergi dari situ. Nah kalau macam itu, kami ikut siapa papa? Nah di sekolah papa nananya, kamu nak ikut mama, nak ikut papa. Kalau adik nak ikut papa, mama setiap hari ngasih duit 3.000, papa 10.000. Tamat SD, papa belikan kamu motor. Nak sekolah kemana, papa urus. Tapi syarat harus ikut papa. Apa kata anaknya pak? Minta maaf papa, aku lebih lemah ikut mama. Ngapa? Mama ngasih duit 3.000 memang, tapi tiap hari. Papa tuh 10.000 setahun sekali pas lebaran. Kalau udah lebaran tidak tericap duit papa tuh, ya kenal diserang mama aja loh. Terus kalau mama marah, paling-paling mama nyupit. Papa kalau udah nendang, tak nempelin, tak puas hati. Mati aku papa. Papa berangkatlah, aku nak ikut mama baik. Istrinya tinggal ngato bepak 1-0. Apa bercakap lain? Apa bercakap lain? 1-0. Balik anak yang kedua, jantan pula SMP. Rayuannya sama. Pendek ceritanya apa pak? Adik ikut siapa papa? Adik ikut mama. Kau ikut papa be, biar jantan-jantan aku bagi satu-satu. Anaknya ngato pula pak, kalau adik ikut mama, aku nak ikut mama pula. Bagaimanapun mama lebih enak daripada papa. Papa mungkin tak berani lagi nempelin aku, tapi papa kapan pergi tak balik-balik. Jangan-jangan keluar dari rumah kau ada mama baru, mama belum tentu ada papa baru. Berangkatlah papa. Kalah 2-0. Tak lama tu balik anaknya yang betino, yang tua sekali SMA. Dalam pikiran suaminya, yang kola, yang pacak biko bisa ngikut, yang ikola, yang realistis berpikiran maju. Ketika tercakap tu apa pak? Papa, kalau papa nak pergi, pergilah. Kalau adik ikut mama kalau, aku nak ikut mama pula. Sebab mama belum tentu punya papa baru. Dia nak nyari nafkah, ngurus adik siapa? Kalau papa keluar dari sini walaupun tanpa kami, papa sudah ada mama baru dan pacak buat adik baru. Berangkatlah papa. Tapi ingat papa, kami kok anak darah daging papa dan harus papa urus. Papa memang cerai dengan mama, tapi kami bukan bercerai dengan kami papa. Berangkatlah, tapi kami berharap papa tetap anggap kami sebagai anak dan papa adalah orang tua kami. 3-0 kalah. Sambil ke depan pak bawa koper, sampai di jalan balik kanan. Apa kata suaminya? Ya Allah nak, karena kamu ikut mama kamu galau, aku nak ikut mama kamu pula. Urung cerai. Hebat tak? Coba kalau udah ada anak tu. Mak batu terendam kelubuk. Pada bung hilang tu tak balik gi. Karena ada anak tadi, urung cerai. Ini mungkin pak ada kisah kecil yang memang ketika Allah anugerahkan beberapa keturunan dengan kita, yang ikolah menjadi penguat rumah tangga. Kalau kata orang kami bertahan karena cinta, dikit saya temui. Tapi rata-rata rumah tangga bertahan itu karena
ada anak yang menguat rumah tangganya seperti paku lekat di papan. Dan inilah artinya salah satu yang menjadi syukuran yang dilakukan oleh beliau pada syukuran acara walimatul khitan ini. Beliau menampakkan karunia Allah itu dengan melaksanakan beberapa sunnah Rasul, dengan mengkhitankan anak beliau, mengkhitankan beberapa putra dari keluarga beliau, dan insya Allah khitanannya sehat, anaknya tumbuh berkembang dengan punya hati yang kuat, bersih dengan iman, punya akal yang sehat, insya Allah cerdas. Yang tak kalah penting anak iko pak berilmu dan beriman. Insya Allah inilah jadi cikal bakal generasi ke depan, anak yang berilmu, anak yang beriman, atas doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kalau pada satu sisi ayat Al-Quran mengatakan bahwa anak itu adalah perhiasan, tapi pada sisi yang lain ini menjadi peringatan Allah. Kalau anak salah asuh, anak salah asi, anak salah ara, bahkan anak salah didik, bisa-bisa jadi bapak, anak yang kita sayangi sejak kecil, ketika besar nanti anak bisa jadi musuh bagi kedua orang tuanya. Dan itu Allah memberikan sinyal yang kuat dalam Al-Quran, yang kita tidak boleh main-main. Karena apabila Allah sudah katakan kalimat ini, berarti anak yang tadinya kita elu-elukan, kita kasih sayangi, besok lusa ini bisa menjadi musuh di rumah tangga, musuh orang tuanya. Allah tegasnya tuh Pak, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anakmu bisa jadi musuh bagi kamu. Tapi apa yang kita lihat hari ini Bapak, hampir setiap hari berita di TikTok, mungkin kita nonton di snack video, atau mungkin kita nonton berita di televisi, di media-media sosial yang ada di HP kita. Hampir setiap hari anak kandung hari ini Bapak mencederai bukan perasaannya saja, tapi sampai fisik orang tuanya, seperti dia ibu bapak tidak ada hubungan batin dengan ayah ibunya. Betapa viral kemarin yang terjadi di Jawa, ada seorang anak yang dua perempuan menitipkan ibu kandungnya gara-gara tidak terurus, dititip di Pati Jompo. Itu masih lemak dengarnya Pak, masih ada kalimat nitip. Bagaimana yang kita lihat tonton di media sosial, ada anak yang membunuh ibu kandungnya hanya gara-gara uang 20.000. Ada yang menggorok leher bapaknya karena ditegur tiap pagi karena bangun kesiangan. Dan tidak perlu kita jauh-jauh berita itu terjadi, bisa kita lihat mungkin di antara kita orang tua hari ini mengeluh bagaimana anak-anak pada saat ini mereka sudah seperti musuh bagi kedua orang tuanya. Pak, Pak, kalau kita bermusuh dengan anak yang Nikola yang namanya buah si malakama, nak diusir, heko darah daging, tidak diusir, kita makan hati. Apalagi anak seorang itulah, tulah jantan, tulah betino. Nakal, kira-kira, Bu. Kalau kita Pak bermusuhan bertetangga, bermusuh gampang. Kalau dia jahat, kita baik. Itu cara sikap yang paling tren, paling hello. Tetangga jelek, kita baik. Dia pelit, kita dermawan. Dia ada ngulang, kita sakit. Dia sakit, kita datangi. Jika perlu pisang atau kasih kalau sepal kenan ke mulutnya. Jadi dia jahat, kita baik. Kalau tak kuat, nyi jahat, kita jahat. Nyi cuek, cuek pula. Itulah sudah apa tuh Pak? Sudah perhitungan yang seharusnya tidak harus kita lakukan. Tapi bila memang tak kuat nian, udah jual rumah, cari tetangga baru, gampang. Ketika kita lari dari situ Pak, aman kita. Tinggal tetangga yang baru, men kita rasanya malam ketemu lebih parah lagi. Kita bermasalah di kantor, ada teman kita sekantor yang iri hati, adu dombang, adu kejelekan kita, segala macam bermusuhan.
kita adukan dengan atasan kita. Kita lapor dengan Pak Bupati misalnya, minta pindah kantor baik, selesai Pak. Tapi kalau kita bermusuh dengan anak, bagaimana caranya? Saya mau tanya Bapak, solusinya Pak? Tidak ada solusinya Pak. Solusinya tinggal kita orang tua yang ngalah. Nak kita usir anak ini Pak, inilah darah daging satu-satunya. Tidak diusir, sehari kita di rumah, kompor gas hilang, sendal bapaknya hilang, habis sendalnya, kaos kakinya hilang. Ujung-ujungnya Pak, apa yang ada di rumah itu dijual anaknya, asal bergo 1.000 dijual. Pokoknya kapan di rumah sehari habis apa yang ada di rumah. Bagaimana Pak kira-kira solusinya? Nak dipukul, agak kena ham. Tidak dipukul, maka nanti akhirnya apa Bapak? Orang tua biasanya ngalah. Ya sudahlah nak, lajulah. Apa kendak kamu lantak kalah. Akhirnya apa Bapak? Kita mati muda. Makan nanti ulam jantung. Kenapa? Karena kita bermusuh dengan darah daging sendiri. Tidak ada kata lain Ibu Bapak kecuali kita orang tua yang ngalah dan menderita sendiri. Nah maka sebelum anak jadi musuh ini penting nih anak kita arahkan Bapak. Kalau ada orang bilang sekarang ini jadi apa? Karena saya kebetulan Pak sedang dalam proses S3 sekarang. Jadi kalau SAG itu ala lamu, dulu gawe lamu. Kalau saya sekarang nih Pak udah MPD. Saya ngambil S2 itu S2 pendidikan, saya linear. Di S1-nya pendidikan, S2 pendidikan, S3 juga pendidikan. Saya kalau amati Bapak, dunia pendidikan kita nih Bapak, saya tidak pernah jauh dari bagaimana orang tua kita didik. Saya ambil di situ Pak. Kalau ada orang bilang, ini kalau kita nonton apa berita-berita, apalagi petunjuk di dunia kesehatan hari ini. Kalau pengen punya anak yang cerdas, diperhatikan makanannya. Anak kita harus cukup istirahat minimal 8 jam. Itu cara Yahudi kalau itu, kamu nak tahunya Pak? Iya. Anak tak boleh, kalau dia salah tak boleh dipukul, tak boleh ditegur. Itu Yahudi kalau itu. Ngapa saya bilang kata Yahudi? Sekarang cara Yahudi yang kita pakai. Anak semuanya kita lengkapi fasilitas. Tapi sekarang apa yang ditampilkan anak dengan kita? Nih kalau saya sampaikan anak berdua nih Pak, ini namanya anak masa kini nih, yang 20 tahun ke bawah, itu anak masa kini. Enak anak-anak kini Pak, ngapa? Karena dia memiliki orang tua yang baik-baik. Jadi kalau 20 tahun ke bawah, itu anak masa kini. 20 ke 45, 50, itu anak masa lalu, termasuk saya. Ustaz Salan termasuk anak masa lalu, Kades juga sama. 50 sampai 65, itu anak hampir lalu. Ayo, ada 2 di sini. Belakang saya kok ada hampir lalu. Umur 65 sampai 75, nah yang itulah lalu. Siap-siaplah tuh. Dikata anak itulah tua, dikata tua lah tua nih anak. Itu yang 70 ke atas. Nah yang anak masa kini 20 ke bawah nih Pak, coba lihat fasilitas yang kita siapkan anak ini. Anak sekarang nih ngapo Bapak, semua fasilitasnya cukup Bu? Halo Bu, ngapo sudah cukup semua? Karena salah satu keuntungan anak sekarang, semua kehendak anak kita turut. Karena orang tua dulu, orang tuanya sekarang punya dendam masa lalu. Ibu hari ini beli sepatu, bulan depan beli lagi sepatu, ketahuan dengan suami, ibu pasti ngerti kata suami, Dek, bulan belakang sepatu tuh kalau dibeli lagi, yang kemarin kan belum rusak. Kata istrinya apa? Sudahlah Bang, kapan lagi nak membahagiakan anak? Jangan cak kita dulu sekolah ada pakai sepatu, kan gitu bahasanya. Biar anak mirip anak orang, biar anak kita sama dengan anak orang. Jangan macam nasib kita dulu, sekolah ada pakai sepatu, udah pakai tas, udah pakai makan, udah pakai minum, udah pakai. Kan itu bahasanya. Benar Pak? Pasti sama. Nah tapi sekarang kan, lihat Pak anak sekarang Pak. Berangkat sekolah pakaiannya cukup. Isi alat sekolahnya lengkap. Sebelum berangkat sekolah sarapan dulu.
Waktu nak berangkat dikasih jajan. Kelas 1 sampai kelas 3 5.000. Kelas 3 sampai kelas 6 10.000. SMP minimal 15.000. Kalau bapak nyekolahkan anak sekarang berangkat sekolah tidak pakai jajan, itulah hebat anak ini. 1.000 jadilah dia nak bawa duit jajan. Kalau tidak pakai jajan tidak berangkat sekolah, padahal lah kenyang di rumah kok. Begitu dapat uang jajan, bapak lah nunggu di pinggir pagar, lu udah siap untuk jadi ojek. Diantar, dijemput. Waktu pas berangkat sekolah pak, bagaimana? Pulangnya dijemput. Di rumah sudah disiap makan yang enak. Tempat tidurnya hebat-hebat. Tapi hari ini bapak makanan bergizi, perhatian cukup, otaknya banyak yang tumpul. Sekarang maaf bapak, ada yang kelas 3, kelas 4 SD yang belum bisa baca. Banyak, cek kalau bapak tidak percaya. Di SD, ada yang naik kelas itu gara-gara tidak enak, dimarah oleh guru anak orang tuanya. Apalagi nak kali bagi tambah kurang, bapak cek aja. Balik ke rumah tanya anak, nak 7 kali 4 berapa? Coba cek. Padahal semuanya cukup. Nah yang kita masa lalu, yang rombongan masa lalu kok, yang kini jadi pimpinan pondok, jadi kades, kok jadi toke-toke depan kok. Depan toke ke sawit kalau, kok jenguk muko sawit kalau depan kok. Nyai muko bapak, lah muko berondol kalau, no, kencang-kencang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hari ini bapak, yang sudah di atas umur 40 nih, coba kita flashback ke belakang. Bagaimana orang tua ngurus kita bapak? Kita sekolah bagaimana? Lengkap fasilitasnya. Sekolah tidak pakai sepatu rata-rata. Yang hari ini jadi dosen, yang ini jadi kades, yang ini jadi toke nih. Tidak bersepatu sekolah. Tas pakai apa tas? Pakai asoy. Kalau kami namanya ibu mentelut pensil tuh. Siko apa? Mentelut kan? No. Pensil mentelut tuh pak. Lapata. Lada bisa sender. Penghapus hilang. Minta tolong mak, ganti mak tolong. Tak bisa dipegang. Kata mak, aku masih bisa tak dipenulis? Bisa mak. Tapi tak bisa sender. Lebih nih. Penghapus hilang. Kata makku inaya pakailah tu dulu nak. Kalau penghapusnya hilang, nak koha pakai kobek. Karet gelang yang ada di rambut. Rak yang warna merah. Tuh keteringannya. No, digulung sih kok. Kita dulu pak pernah protes. Tidak pak, berangkat sekolah pakai asoy buku cuma satu kok. Mentas kok tiap hari bertukar. Ngapo? Bolong di lantak sementelut kok terjam dak. Sampai ke sekolah, saya ingat nian bapak. Satu kelas saya 40 orang itu yang punya penajam pensil cuma 2 orang. Itu pun anak toke kalau. Pelit pula itu. Dipinjam dan dikasihnya pak. Aku masih teringatnya mukanya. Kemarin waktu aku udang pakai mobil dinas lewat di depan dia, dang apa pak, dang usir kerbau masuk kandang. Aku aja keluar. Apa kabar? Ingat tak kau ada ngasih penajam aku pinjam kemarin? Woi dila inayang ingat dah malu pula inayang ingat itu. Kata beliau, woi caca masih teringat kamu inayang. Maka pak aku unjuk tahunya dengan anak-anak, nak hati-hati nih anak. Kamu ini semua aku masih teringat. Dengan teman-teman jangan kamu sakiti. Jangan kamu pelit, berbagilah. Sebab apapun nak, kita tidak tahu nasibnya jadi apa. Nah aku tengok dia pak, keren waktu itu. Anak toke, sekolah bermotor, baju rapi, tas hebat, jajan cukup. Sekarang itu kerbau. Oh. Aku lewat pakai mobil dinas. Assalamualaikum. Oh lah inaya apa kabar? Aku nanya kabar, aku nanya. Ingat tak cukup? Penajam aku pinjam tidak dikasih. Kau masih teringat ya? Sekolah pak dah pakai sarapan mak. Apalagi nak pakai uang jajan. Kalau bercerita dengan anak-anak ni tak percaya dia. Kalau tak pakai jajan, dia pakai sarapan, aus. Air sumur sekolah belakang. Tak benam kepala masuk ember, go, main lagi wair. Mencelano sekolah ko dibeli kelas 1, kelas 6 baru ditukar. Ya pak.
Ngapo ditukar? Karena SMP-nya warna biru. Kalau SMP warna merah mungkin celana tulang. Belah jahit, bolong pantat tampal. Mak koyolo pula. Ijonya belah jahit warna merah, carilah benang merah. Dak, benang apa be bertemu tu? Benang hitam, coklat, putih jadi. Yang penting tidak tedangau bae. Wai, alangkah kejam untuk dulu wai. Ya Pak, benar tak? Balik ke rumah, balik sekolah kok. Kalau anak sekarang kan balik sekolah pikirannya di atas meja tuh pasti ada makanan. Kita belum, nunggu mak balik dari ladang baru pacak makan. Maka supaya jangan mati, nunggu somak balik kok. Sepanjang jalan bertemu apa baik? Bertemu buah seduduk. Kapan balik mulut biru galo. Sudah tuan ada Pak yang kayak batang daun pinang pendek kecil itu kalau dimakan manis, kapan minum air manis pula. Aduh tuh. Nah anak-anak saya nih Pak, sekarang anak saya 6 Bu. Saya ada kebun dikit-dikit. Masih luas kebun Ustadz Sahlan daripada Ustadz Inayah. Begitu libur saya ajak anak saya ke kebun. Sampai di kebun buah seduduk tuh Pak, ku pelihara yang dekat sawit itu. Biar ngicap. Gitu sampai lo masak tuh aku ajak keliling. Nih kau makan kan. Buah apa ya? Kata saya yang ke. Ikolah buah seduduk yang ngedang badan bapak koko lah yang makan kalau itu juga. Kau belemak dari kau. Ngecas cicip biar dia tak ragu-ragu saya makan dulu. Tak makan. Apa rasanya? Cicip dulu. Tak ambil manis cicip. Wah manis ya. Iya, kolana jiku makanan pertahanan sebelum bapak kamu mati makan nasi. Benar tak Pak? Tapi kita Pak waktu itu cuma seharusnya yang bodoh itu yang itu. Yang bodoh yang itu, yang nakal yang itu, yang generasi itu. Kenapa? Gizi kurang, perhatian kurang. Tapi waktu itu cerdas-cerdas sekarang nah. Toke-toke kok. Cerdas kalau S1, S2, S3, S4, S5, S6. Anak-anak yang makan buah kedua kalau karena makanan dan perhatian menyebabkan mereka cerdas baik. Kenapa orang tua dulu kurang perhatian anaknya cerdas-cerdas? Nah di sekolah Pak jadi perbandingan saya. Oh ini rupanya. Maka benar kata Rasulullah, adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak kamu dengan adab, sopan santun, tata krama, akhlak, karena itulah yang bakal pembeda anak-anak sekarang. Maka kita dulu Pak sukses di situ orang tua. Kenapa? Mereka memang kurang perhatian dari segi pakai dan makannya, tapi kalau di segi perhatian pendidikan anaknya, orang tua tidak punya kompromi. Kapan kata bapaknya, Inayah, di bapak saya, yo Pak, berangkat. Kemana Pak? Ngaji kau. Pak, ngaji habis maghrib. Ngapa berangkat sudah asar? Kata bapak saya, memang ngaji sudah maghrib nak. Tapi bapak minta kau antara maghrib asar dengan maghrib penuhi drum guru kau di belakang dapurnya itu supaya dia mandi bekas kau yang ibunya. Anak-anak gadesnya apa Pak? Disuruh bersih rumah guru, masak-masak nasi rumah guru. Guru dulu tidak pakai bayaran, guru tidak pakai SPP, guru ngaji dulu. Tapi berapa luas sawahnya, anak muridnya yang nanam, anak muridnya yang manen, anak muridnya yang nunggunya, anak murid yang gilingnya. Musim zakat ibu bapak tak termakan-makan. Musim buah, luar biasa. Duren muat tempoyak guru ngaji padahal tak ada batang duren. Sekarang guru ngaji nak nyicip duren. Nah duren tidak termakan dia ayam. Bukan tak termakan dia orang. Kata anaknya Pak ya Pak, guru ngaji kenjuk. Itu namanya yang kecil yang kita kadang terus jual. Itu kalau nak nyicip itu setan. Itu setan pula suruh nyicip. Jadi apa Bapak? Orang tua dulu kenapa serba kurang perhatian tapi anaknya elok-elok? Itu karena dia memakai konsep keberkahan. Di mana letak konsep keberkahan itu? Pertama Bapak, dari segi makannya, orang tua kita tidak pernah mengasih hal yang haram. Yang kedua apa Bapak? Yang kedua, orang tua kita selalu setiap saat ada doa-doa buat anak-anaknya. Yang ketiga, dia memperhatikan sekaligus dengan guru-guru yang mengajarkan anaknya, dititip dengan guru-guru yang berkualitas dan diperhatikan nasib guru itu ke depan.
Hal perhatian kecil aja Pak, coba lihat dulu. Ini Pak, anaknya ngaji yang ngantar bapak sama maknya. Maknya bawa punjung bahasa dusun saya Pak untuk makanan kecil sebagai apa, pemula ngaji. Tamat Quran, motong ayam. Untuk apa? Supaya berkah. Anak dipukul guru ngaji, balik ke rumah ngadu, berapa rotan dipukul guru ngaji? 3 rotan, balik ditambah bapak 3 rotan pula. Maka anak dulu berkah-berkah. Kurang memang gizinya, tapi keberkahannya berlimpah. Memang kita lihat anak itu kurang cerdas, tapi kita lihat bapak, kecerdasannya melebihi anak-anak hari ini yang cukup perhatian dan cukup semua pelayanan. Artinya konsep pendidikan kita hari ini tentunya kita tidak bisa menafikan bagaimana orang tua mendidik kita dengan cara apa Bapak? Mendekatkan anak-anaknya kepada Allah dan Rasul dan dengan Al-Quran. Jadi saya Pak kalau di Jambi ini masih senang hatilah, berbahagia. Kenapa? Karena perhatian pemerintah, perhatian baik desa maupun masyarakatnya dengan guru ngaji, dengan pesantren, dengan masjid, perhatian anak-anak ngaji, habis dari SD diusir ke madrasah untuk berangkat supaya anak-anak kita jangan sampai ilmu agamanya lumpuh, apalagi sampai ilmu agamanya tidak tahu apa-apa. Maka salah satu konsep yang saya pakai di Muratara sama Pak. Apa yang saya lakukan? Saya minta ke waktu itu Bupati membuat perbub, peraturan Bupati, agar anak-anak SD dan SMP tidak boleh belajar dulu sebelum mereka membaca Al-Quran. Seluruh kepala sekolah Pak, saya cek melalui WA Group, harus mengirimkan foto dan video anak-anak membaca Al-Quran sebelum belajar. Ada sebagian yang protes, Ustadz, ada yang nyanyo, ada yang ngomong wabub, ada yang ngomong tat, untuk apa anak kita suruh ngaji dulu sebelum belajar? Saya tinggal ngomong, Bu, ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, al-ilmu nurun la yuhda lil asin, dan ilmu itu cahaya dan tidak akan pernah bisa masuk kepada orang yang banyak maksiat. Maka sebelum ilmu masuk ke dalam batin, dalam akalnya, maka bersihkan dulu anak kita dengan Al-Quranul Karim. Maka Bapak coba lihat anak-anak Muratara hari ini, dan Bapak coba lihat juga kemana-mana mau lihat lewat Muratara, tidak ada masalah lagi. Ngapo? Pendekatannya adalah dengan keberkahan. Kami tutup pesta malam sampai hari ini tidak dibuka. Nah tinggal Bupati gini masih muka pun nak nutup, terserah, kan aku tidak ada lagi di situ. Tapi saya sudah memberikan ultimatum, Pak Bupati, saya minta tolong, ada saya atau tidak ada saya di pemerintahan saudara, untuk pesta malam jangan coba-coba Bapak buka. Kapan Bapak buka, musuh pertama kali yang akan menabrak Bapak di depan kantor saya, Haji Inayatullah. Saya bilang sampai hari ini aman Muratara. Ngapa? Pendekatannya adalah dengan keberkahan. Apa preman aman-aman Pak di Muratara? Karena di Sarolangun ini Pak ya, kalau pemerintah nak ngumroh ketua masjid, ngumroh pimpinan pondok, seukuran Ustadz Sahlan. Beliau kada usah lagi di umroh, lah calon masuk surga. Masuk masjid, keluar masjid, masuk pondok, keluar pondok, ceramah, keluar ceramah. Untuk apa di umroh lagi? Calon masuk surga. Maling tidak mungkin, nak mengonol tidak mungkin, nak berjudi tidak mungkin, ya kan Pak? Ini artinya apa? Orang model beliau ini penduduk aman. Nah yang setan itu nah. Maka saya Pak, yang dedengkot itu saya temui, saya ambil KTP, saya buat paspor, saya berangkatkan umroh. Berubah Muratara, ngapa? Iblis kita berubah jadi dari manusia. Maka Bapak lewat jam berapa Muratara ini? Ada berita lagi tidak nodong? Ada Pak. Kenapa? Yang ngindong-ngindongnya kita pegang, kita dekatkan mereka dengan Allah. Maka beda. Jadi anak-anak kita nakal nih Pak, kuncinya coba cek Pak. Mungkin sholat berjamaah jarang kita aja. Dicek lagi ngapu anak kita tumpul akalnya. Mungkin anak kita kurang didoakan oleh istri kita. Atau dicek lagi anak kita makan makanan yang seperti apa. Cek dulu yang seperti itu. Ketika ini sudah jalur yang benar, baru kita mau ngadu kepada Allah. Di mana kita letakkan nasib anak kita ke depan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya berharap adik-adik saya yang di khitan ini bukan hanya sekedar tumbuh berkembang fisiknya, tapi ilmunya kita berikan dengan cukup. Bukan ilmu yang cukup itu adalah mereka jadi sarjana S3, tapi tolong diprosesi juga tentang pendidikan agama mereka.
Anak tidak boleh tidak bisa baca Quran. Anak-anak kita harus semuanya sholat. Anak-anak kita harus tahu tata keramanya. Dengan yang lebih tua bagaimana, yang muda bagaimana, sebaya bagaimana, cara dia makan bagaimana, doanya seperti apa, tuntun. Dan itulah yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu yang menjadi kenangan sampai hari ini. Maka kunci hari ini bukan hanya sekedar Pak Sudin Darjah dengan anak-anak beliau yang dikhitankan, tapi anak-anak kita bersama dan saya juga, tuntun anak kita kepada Allah dan Rasulnya, dan terapkanlah nilai-nilai akhlak yang baik, karena ketinggian ilmu seseorang tidak ada gunanya kalau akhlak mereka tidak ada pada perilaku setiap hari dengan baik. Oleh karenanya yang miskin hari ini bukan ilmu Pak, yang miskin hari ini adalah etika. Kalau sarjana, tidak usah jauh-jauh orang Tanjung nak jadi sarjana, nah depan kau sarjana lo kok, procot keluar sarjana S1, keluar lagi tidak usah jauh-jauh, cukup ke Jambi nak S3 cukup. Tapi kita kadang-kadang setiap hari mengeluarkan sarjana sampai S3. Tapi kadang-kadang maaf ibu bapak, dengan keserjanaan itu juga kadang-kadang memberikan sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan dari sikap itu. Maka saya berharap pada hari ini anak-anak yang kita besarkan, jangan jauhkan mereka dari Allah dan Rasul. Nah, itu satu. Masih ada waktu kira-kira. Dan saya itu dari tadi nengok meja makan itu di mana? Hah? Apa udah pakai makan itu kok? Makan tuh ya? Makan, aman Pak, aman. Kataku kalau saya baik itu, saya dari tadi mana meja makan? Oh tuh nah di situ. Ayo, Bapak tunjuk Pak, biar aku tidak ragu-ragu Pak. Ah itu yang pertama Pak. Sekarang yang kedua masalah umroh. Kalau yang umroh hari ini, insya Allah perlu saya sampaikan bahwa saya juga punya travel. Insya Allah Agustus saya berangkat. Dan gabungan saya juga dari travel di Jambi, kantor pusat di Jambi. Nah sekarang ini umroh ini menjadi tren kita Pak untuk bisa ke tanah suci. Sebab kalau kita nak mengandalkan ke tanah suci itu lewat haji, kayak kalau baca berita di Merangin kemarin, waktu ada walimatul haji, orang yang berangkat haji di Pemenang kemarin saya ceramahnya, saya tanya kepada ketua-ketua APH-nya itu, saya tanya Merangin ini Pak berangkatnya kalau nyetor hari ini kapan berangkatnya? Apa dia bilang Pak? Berangkatnya 2053, berarti sekitar 32 tahun. Dalam hati saya kapan berangkat kok? Jadi kalau misal di Sarolangun nih Pak, kira-kira sekitar 43 sampai 45 tahun baru berangkat kalau nyetor sekarang. Tapi kalau dengan haji ini peraturan Menteri Pariwisata Arab Saudi terjadi bahwa kuota haji Indonesia dipotong jadi 50%. Kalau itu terjadi Pak, berarti yang 40 tahun Sarolangun bisa jadi 80 tahun baru berangkat. Kapan berangkatnya? Saya mau tanya Bapak. Kalau Bapak hari ini nyetor umur 60, berangkat 43 tahun lagi, berapa umur? 103 tahun. Dua hal, apa berangkat masuk kubur, apa tetap berangkat cuman digendong orang, merat orang banyak. Seingat saya, mungkin di Tanjung kok umur 100 berapa orang? Masih ada yang hidup? Ada lagi, makanya Bapak menak nyetor haji pikir-pikir, apa lagi sampai 80 tahun lagi? Nah, maka orang Pak ngejar sekarang dengan cara umroh. Umroh ini banyak orang bilang, aing habis duit baik sekedar jalan-jalan, tidak dapat gelar haji. Kita itu Pak, apa nak gelar kasih sayang Allah, apa nak sekedar bergelar haji? Umroh itu Pak sebenarnya haji kecil. Haji kecil dalam artiannya Pak, proses haji itu ada di umroh, cuman proses umroh tidak ada di haji. Tidak ada di dalam umroh proses haji itu. Nah, salah satu keuntungan kita umroh itu apa Bapak? Nah, ini kadang-kadang ini ada orang-orang tuh, saya pernah ada satu kali Pak ceramah di Pali, di Kabupaten Pali, sekitar 5 jam dari Muratara, arah Palembang. Jadi kalau Bapak ke Palembang lewat Linggau oleh Pali itu lebih cepat, apalagi mau ke Jakarta. Di Pali itu saya diundang salah satu anggota DPR yang syukuran kemenangannya Bu, dia buat
door prize umroh Pak. Door prize umroh itu satu buat bapak-bapak, satu buat ibu-ibu. Begitu dikuncang untuk ibu-ibu, begitu dibaca nomor door prize-nya, ibu itu langsung tegak. Tapi begitu pas giliran bapak-bapak, lana hampir 4 kali dibaca yang keluar nomor itu tidak keluar-keluar, tidak datang-datang. Dalam hati saya, ngapolah, tidak mau berangkat. Rupa ada sebagian bilang situ, bapak-bapak banyak takut berangkat karena masih muda, karena nganggap Mekah itu tempat Tuhan malas dendam. Oh, dalam hati saya, maksudnya apa Pak? Kami Pak Ustadz bertanya dengan orang yang sudah berangkat. Kata yang sudah berangkat, hati-hati bahwa Mekah itu tempat Tuhan malas dendam. Kapan dosa gitu banyak di situ gitu dibalas Tuhan. Dalam hati saya, lah kekecil gawean Tuhan nak malas gitu nunggu ke Mekah. Mamano yang tidak sampai ke Mekah itu lah kena dia. Nah artinya maksud gini Pak, umrah itu atau haji bukan cara Allah malas dendam kita banyak dosa. Salah satu orang untung berumroh berhaji itu apa ibu bapak? Rasulullah memberikan satu keistimewaan kepada mereka yang berangkat umroh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan untuk dia, bahwa seumur hidup dia mereka menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Dan orang yang berangkat umroh haji itu Pak, bukan hanya sekedar kebetulan, tapi itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main-main. Al-Hujjaj wal Ummar, haji dan umroh itu kata Nabi waktullah, tamunya Allah. Da'ahum, aku yang manggilnya. Jadi Ibu Nur Asia itu bukan dia nak berangkat kena banyak duit Pak. Banyak yang lebih berduit dari ibu sampai hari ini tidak berangkat. Kenapa? Belum ada panggilan. Nah cuman panggilan dia jangan pula model konsep dusun saya. Protes ibu-ibu Pak. Pak Ustadz Inayah, ngapa? Aku lah 10 kali minta tolong kanti umroh, kanti haji manggil nama saya di depan Ka'bah supaya dapat panggilan. Gimana? Tolong ya kamu pas depan Ka'bah panggil nama saya sering-sering. Ada kanti saya tak balik dari haji pakau di Pak Ustadz manggil saya di depan Ka'bah. Tapi lah 10 kali saya nitip mereka tak berangkat saya Pak Ustadz. Katanya panggilan. Saya tanya, ibu mau kemana? Umroh apa haji? Aku nak haji dan Pak Ustadz. Maka kanti saya manggil di depan Ka'bah. Saya ngomong, ibu lah nyetor pun duit 25 juta di bank. Belum. Lah siapa nak manggil kawan? Lagi yang nyetor bila mau dipanggil, lagi tidak nyetor. Oh nyetor dulu, tak nyetor bilang. Jadi da'akum. Ibu Nur Asia, mana Ibu Nur Asia? Ibu itu bukan sembarang orang Pak. Jadi setanyo ngangat kok. Tahu tak setanyo ngangat? Nah beliau mendapat istimewa, Allah yang manggil. Da'akum fa'ajabuhu, dan mereka memenuhi panggilan itu. Artinya apa Bapak? Dia ditakdirkan dapat panggilan dan Allah memberikan kemampuan agar dia memenuhi panggilan itu. Jadi tidak sembarang orang Pak. Jadi kalau ada orang seumroh itu sekedar jalan-jalan, lalu ada yang ngomong macam itu ngapa Pak? Sebenarnya dia selero, duit hati. Minta dipanggil, cuma tidak dipanggil-panggil. Ada tuh mungkin kadang-kadang ada proses yang lain. Nah ketika dia datang dapat panggilan Allah, itu istimewa haji umroh, maka Allah memberikan keistimewaan bukan untuk dibalas. Apa keistimewaannya Bapak? Ketika dia jadi tamu Allah, ketika dia dipanggil Allah dan dia diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan itu, maka Allah memberikan keistimewaan fasa'aluhu fa'atohum. Apa yang dia minta, apa dia doakan, aku kasih, aku kabulkan. Maka Bapak, keistimewaan orang umroh haji itu doanya makbul. Jadi makanya Bapak, kalau kita ada yang bilang Ustadz kalau nak berdoa ditanya cukup. Memang benar Pak. Memang kita berdoa itu banyak hal-hal yang istimewa. Ada doa yang ijabah karena waktu. Contoh, Bapak doa ketika habis tahajud, waktu tahajud, bagus. Atau berdoa ketika kita sudah ziarah ke kuburan orang tua, bagus.
atau doa kita sedang memberikan santunan kepada anak yatim, kita berdoa apa hajat kita, insya Allah bagus. Itu waktunya. Tapi ketika doa dalam urusan tempat, maka Tanjung tidak ada tempatnya. Salah satunya apa Bapak? Ada doa di Raudhah. Ada Raudhah di situ. Ada Raudhah di situ, ada nama Raudhah di situ. Ada multazam lurusan Ka'bah, di pintu Ka'bah. Ada Ijir Ismail, ada sholat dan doa langsung di depan Ka'bah, melihat dan memandang Ka'bah langsung. Dan itu tidak diberikan tempat yang lain istimewanya kecuali Mekah dan Madinah. Itulah jalan satu-satunya nak berangkat dengan perjalanan umroh. Yang kedua Bapak, seingat saya orang-orang yang umroh itu Bapak pulangnya rata-rata sukses. Kenapa? Karena Allah akan hilangkan kepakiran dan menggantikan 700 kali lipat dari biaya yang sudah dia berikan untuk di jalan Allah. Maka kuncinya Bapak minta maaf, nian sekali lagi saya sampaikan, kalau doa nak kabul, permintaan kita nak ijabah, dosa nak diampuni, keberkahan rezeki kita dilipat gandakan 700 kali lipat, maka Allah kasih satu tip yang paling baik, apa itu? Haji dan umrohlah kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita Bapak Ibu apalagi sudah umur di atas 40, maka kesempatan kita lah untuk mengisi sisa umur ini dengan berbuat baik. Salah satunya apa Bapak? Karena apapun yang kita lakukan dalam setiap kita beribadah, semua ini akan jadi saksi. Maka guru-guru kita ngatot, nah kalau kamu beli baju baru, jangan dulu dibawa ke pesta, apalagi sampai nyawer biduan. Kalau beli batik baru, ajak dulu sholat Jumat baju itu. Supaya ngapa Pak? Karena baju itu nanti akan memberatkan timbangan dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, kalau umur kita 60 tahun, ada sekitar 12 hari dalam perjalanan, dihitung pergi dan pulang kita menghadap Allah menuju tanah suci. Kira-kira Pak, berapa berat timbangan kita dari dua tanah suci? Ibadah kita di Masjidil Haram satu kali dikali 100 kali lipat, 100.000. Kita ibadah di Madinah dikali 1.000 di tempat-tempat yang lain. Artinya belumlah kelipatan pahalanya, doa-doa kita kabul, kemudian tanah suci dua Mekah Madinah itu nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kaki kita yang hina ini pernah menapak dua masjid yang agung di dunia ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Jadi kalau Bapak memang ada kelebihan rezeki, ada ketulusan untuk beribadah, dan kita Ibu Bapak diharapkan yang harta yang banyak itu ada yang kita bawa mati dengan beribadah, maka jangan sampai hanya kita persiapkan. Karena kita ni kadang Pak, maaf, karena saking sayang dengan anak-anak tadi, ruko lah nama anak galuh, kebun puluhan hektar, lah berbagi hektar-hektar anak kita sekian. Nah kadang-kadang lupa mana punya kita lagi tak ada lagi. Nah maaf nian, kadang-kadang sebelum kita mati anak itu lah nanya mana sertifikatnya Bapak. Tapi apa yang kita bawa mati dari sekian yang kita wariskan? Kalau bisa Bapak ada uang 100 juta di bank, sisihkan minimal 30 juta, ajak dia ke tanah suci, biar dia mengantarkan kita ke tanah suci, dan dia nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Uang yang halal kita titipkan itu untuk anak-anak kita, tapi ada sebagian juga untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya berharap Bapak Ibu sekalian, kalau ada rezeki setidaknya niatkanlah banyak-banyak berdoa supaya Allah memberikan takdir, walaupun tidak berulang-ulang, satu kali saja dalam hidup ini kita pernah kaki ini, wajah kita, sampai kita menyatukan kening kita ini di sajadah, kita sedang sholat dan berdoa langsung berhadapan dengan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu Nur Asia, selamat jalan dalam perjalanan umroh ini. Kami semua yang hadir ini akan mendoakan perjalanan ini selamat, insya Allah sehat, pulang dapat umroh yang mabrur, doa yang diijabah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usahanya kelak nanti insya Allah akan dilipat gandakan Allah keberuntungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah saya juga minta tolong kepada Ibu Nur Asia, karena kami yang datangi kono lama-lama dari ujung sampai ke atas motor duduk tuh,
Satu-satu harapan kami kono akan Ibu Nur Asia ya Pak ya. Nah harapannya Bu Nur minta tolong nian doa ke kami yang ada di Siko supaya pacak berangkat umroh pula ya Pak. Nah apalagi sampai di depan Ka'bah berdoa itu langsung dicatat nian doanya. Kadang-kadang Pak ada orang berdoa itu lalu pula pergi ke Rudo ke Jir Ismail berdesak-desak. Saya Bapak lah ulang-ulang umroh nih. Ada setingkat panggilan ustadz ini berdoa di Rudo itu masih saya catat Pak. Takut lupa. Kalau kita masuk itu berdesak-desak. Kapan sampai ke Rudo no, sudah sholat menolak di Lusir Laskar. Apa nih anak doa aku datang lagi. Ujung-ujung Rabbana atina fid dunya hasanah luar baik. Nah kalau saya buka catatan, apa berkendak kita Pak? Ya Allah, anakku yang tertua ini dia mau ikut tes ini ya Allah, berikan kemudahan untuk dia ikut tes dan berikan kami rezeki untuk membiayai. Aku ya Allah yang kedua nak ingin ya Allah beli mobil Fortune misalnya. Jadi pitakan yang buat kata hal. Itu dengan orang pacak pita-pita kayak gitu, pacak Tuhan tidak mau. Ya Allah aku kepengenan. Saya kadang-kadang seperti itu Pak. Ya satu hari pertama saya ceramah keliling Serolongan pakai mobil carry. Mobil orang pula. Begitu umroh ya Allah takdirkanlah ya Allah punya mobil deweknya ya Allah. Aku bisa keliling ceramah ini orang tak jemput tak ngantar lagi. 6 bulan sudah tua Pak. Laju tapi kredit. Ada apa Bu asal terbayar. Ya Ustaz. Habis beli mobil Avanza, umroh berdoa lagi ya Allah, pacar diganti lagi ya Allah. Kapan masuk agak sulit dikit jalan, nanggung punya mobil produk. Apa nunjuk mobil CRV misalnya kah? Apa itu? Bercerita nih Pak. Bercerita habis-habis. Gak usah malu-malu dengan Allah. Kan punya Allah semua Pak. Cuman kita ya Allah. Kalau rezeki saya ada di langit turunkan ya Allah. Kata malaikat yang mana lu? Ya, rezeki kau tidak tahu. Kena kita turun Pak. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di bumi keluarkan. Kata malaikat, itu pasti tukang dompeng kan? Kan malaikat nerka-nerka. Lah kita juga tidak tahu apa kena gitu. Rezeki ada di bumi yang mana? Tapi kalau kita ngomong ya Allah, Engkau sudah mentakdirkan aku kemampuan buka kebun sawit dikit ya Allah hanya 10 hektar. Kalau itu akan membangkitkan gairahku untuk taat beribadah dan bersedekah. Suburkan ya Allah tanam tumbuh itu, jauhkan dari hal-hal yang lain, apalagi sampai yang konol-konol maling dan sawit itu ya Allah. Bercerita Pak. Kita kapan sulit ngadu polisi, cuma ngadu Allah. Kan yang ngerakkan Allah semua. Kalau bisa ya Allah 10 hektar tambah 10 lagi ya Allah. Ya kalau misal sedekah pacak 20 sak untuk semen, kalau masa jadi 50 sak. Kan yang penting niat Pak. Kita jarang bercerita dengan Allah seperti itu. Kita cacak jual-jual mahal, apa perlu? Iya Allah. Aku sebenarnya sakit hati dengan istri aku ya Allah. Tapi tidak tahu nak ngato ya Allah. Kolah, no, jadi malah tahu nak ngato ambil kau. Jadi bercerita habis-habis. Saya catat kan Pak. Anak saya nomor 2 ya Allah, dia mau tes ini ya Allah. Luluskan ya Allah. Berikanlah aku kemampuan untuk rezeki yang Allah membiayainya Allah. Ya Allah kalau bisa anak-anakku yang 6 orang ini aku diberi kesempatan dengan istri melihat dia menikah dan melihat anak-anak mereka ya Allah. Itu dicurhati Pak dengan Allah. Nah curhat yang paling lemah adalah di tanah suci. Bahkan tidak pernah Pak kita mungkin berdoa menangis di Tanjung. Kalau kita di Raudhah pasti terseduh-seduh menangis. Entah apa penyebabnya, mungkin karena kelezatan kita bercerita ikhlas kepada Allah. Nah kalau memang itu Bu Nur Asia dicatat doa itu apa nak dipitak-pitak lah. Jangan lupa tulisan paling bawah tuh doa orang-orang yang datang mendoakan saya malam Kamis kemarin. Kan gitu Pak. Ya Allah, mintalah mereka yang doakan aku kemarin ya Allah. Aku yakin ketulusan hati mendoakan aku, mereka nak berangkat umroh haji. Tapi karena mungkin kemampuan atau rezeki atau kesempatan panggil mereka ya Allah, takdir mereka ya Allah. Apalagi Ibu Nur Asia itu Pak, diingatnya orang protokolnya yang maco yasin, diingat mukanya nak, yang ceramah, yang duduk-duduk di depan, yang di belakang-belakang itu dilagi ingat yuk. Yang ingat yang depan-depan ke baik. Makanya balik dari Siko Pak, salaman Bu dengan Ibu Nur ya, titip. Ayo, muka-muka ketemu lupa. Sebut nama aku banyak-banyak di situ berdoa. Supaya ngapo Pak? Ini mungkin saya anggap seperti
gurauan Pak, tapi itu sesuatu hal yang mungkin kita anggap remeh dan kecil. Kadang siapa tahu dari kalimat hati yang ikhlas Allah memberikan anugerah dari ketulusan kita mendoakan beliau malam itu. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Aku tidak kuat lagi Ibu. Karena yang biasa makan jam 10 makanlah kamu ya. Aku nak makan jam gini lah, telap lagi aku macam kau. Ibu nyengok aku duduk, kau bukan kata kamu bergaya lapar kau. Kau bergaya kau ngetan pinggang, kau bukan manu pinggang sakit, perut lapar pula. Kamu lemak balik risiko ada makan, aku udah ganti makan balik kau. Itu baik, terima kasih Bu Nur, Pak Syamsuddin atas undangan malam itu. Kenal habis rindu dengan dulur saya di Tanjung, kalau tidak undang-undang. Nah mudah-mudahan malam itu pelepas rindu saya sehingga dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Nah, kok lagi turun hujan, gara-gara ceramah tadi. Lama udah hujan deh Pak. Ah, insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.